Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Ustazah berharap teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, Ustazah akan bercerita tentang alat transportasi. Wah, apa itu alat transportasi ya? Alat transportasi itu digunakan manusia atau kita semua untuk bepergian dengan jarak yang jauh loh. Alat transportasi itu dibagi menjadi 3. Ada alat transportasi darat, ada alat transportasi laut, ada juga alat transportasi udara. Tapi Ustazah Ismi akan bercerita tentang alat transportasi laut atau kendaraan yang ada di laut. Alat transportasi laut atau kendaraan laut itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, alat transportasi laut tradisional, dan yang kedua, alat transportasi laut modern. Oke, yang pertama kita akan bercerita tentang kendaraan laut tradisional. Kendaraan laut tradisional itu menggunakan tenaga manusia. Nah, ada apa saja ya di kendaraan laut tradisional? Yang pertama, ada perahu. Perahu itu menggunakan tenaga manusia dengan cara didayung. Perahu biasanya digunakan untuk mencari ikan atau menyeberang yang jaraknya dekat. Yang kedua, ada rakit. Rakit ini terbuat dari susunan bambu yang mengapung berbentuk datar untuk perjalanan di atas air. Nah, rakit juga menggunakan tenaga manusia dengan cara didayung. Kalau rakit biasanya didayung menggunakan bambu. Pada zaman dahulu, rakit digunakan untuk menyeberangkan orang. Yang ketiga, ada kapal layar. Nah, kapal layar ini ukurannya lebih besar dari perahu. Pada zaman dahulu, kapal layar digunakan untuk mencari tempat tinggal baru. Kalau sekarang, kapal layar digunakan sebagai kapal wisata. Ada juga kendaraan laut modern. Nah, kendaraan laut modern menggunakan mesin. Yang pertama ada kapal feri. Kapal feri ini berfungsi sebagai kapal penumpang. Ada juga kapal feri yang membawa angkutan barang. Yang kedua, ada kapal pesiar. Kapal pesiar itu membawa penumpang untuk tujuan berwisata. Nah, di dalam kapal pesiar ada banyak fasilitas hiburan, seperti banyak kamar untuk menginap. Ada juga restoran dan masih banyak lagi fasilitasnya. Selanjutnya, ada kapal tanker. Kapal tanker itu kapal yang digunakan untuk mengangkut minyak dalam jumlah besar. Ada juga kapal selam. Nah, kapal selam ini digunakan di bawah air. Bisa menyelam sampai bawah air. Biasanya kapal selam digunakan bapak tentara angkatan laut. Oh iya, kalau kita mau naik kendaraan laut juga ada adabnya loh teman-teman. Yang pertama, sebelum naik kendaraan, teman-teman jangan lupa ya membaca bismillah dan doa naik kendaraan laut. Yuk kita berdoa naik kendaraan laut bersama. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna Bila ghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah yang telah menjalankan dan melabuhkan kendaraan ini.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi doa naik kendaraan laut. Kemudian adab yang kedua, teman-teman, tidak membuang sampah ya ke laut, karena kita harus menjaga laut kita supaya laut kita selalu bersih dari sampah. Teman-teman sudah tahu belum yang mengemudikan kapal itu siapa ya kira-kira? Ya, yang mengemudikan kapal yaitu nahkoda. Nah, kalau tempat berhentinya kapal di mana? Ayo. Oh iya, betul sekali. Tempat berhentinya kapal yaitu di pelabuhan. Ustazah akan mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Kapal Api. Oke teman-teman, kita mulai menyanyikan lagu Kapal Apinya ya. Siap? 1, 2, 3. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Selamat mencoba di rumah bersama ayah bunda. Oke teman-teman, itu tadi cerita Ustazah tentang alat transportasi laut atau kendaraan yang ada di laut. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.